Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami kembali datang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nah kami tahu Bapak, segala problem kehidupan kami yang berasal dari hati dan pikiran kami ini, jika kami boleh datang ke dalam tangan Tuhan, maka kami akan memperoleh damai sejahtera, kepasrahan, kebijaksanaan, hikmat yang daripadamu, sehingga kami boleh kembali cakap untuk menjalani kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, mari datang ke dalam hati kami Tuhan. Beracaralah sulas-sulasnya dalam hati. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menguraikan yang membelit hidup. Jadi firman Tuhan sebagai landasan pada pagi hari ini, mari kita buka gadget kita dari 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Saya akan bacakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bila kita bersalah, kita harus bersedia mengakuinya kesalahan itu. Bila orang lain yang bersalah, kita harus bersedia mengampuninya. Mengakui kesalahan dan mengampuni. Memang gampang diucapkan, tetapi betapa sulit dilaksanakan. Mengakui kesalahan bisa amat menyakitkan. Semakin tinggi status kita, baik dari sisi materi atau jabatan atau apapun itu, akan cenderung semakin sulit bagi kita untuk mengakui kesalahan. Menyadari kesalahan, oke-oke saja menyadarinya. Tetapi mengakuinya, bahwa kita melakukan kesalahan itu soal lain. Harus dicari jalan agar kesalahan kita akui tanpa harus kehilangan muka. Itu kebanyakan orang yang lakukan. Jadi mengaku dosa kita, menyadari bahwa kita orang yang berdosa dan perlu Tuhan. Dan kita banyak berlaku salah kepada orang. Itu perlu kita lakukan. Karena Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-10 tadi, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan semua manusia itu berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jadi kembali kita harus mengakui dosa, walaupun memang amat sulit. Kita mengakui bahwa kita penuh kesalahan. Tetapi mengampuni kesalahan juga jauh lebih sulit lagi. Atau sama lah ya. Saya tidak bisa mengampuni dia. Luka hati saya sudah terlalu dalam. Tetapi saya harus berkata, ampunilah dia. Betapapun dalam luka Anda. Betapapun besar kesalahan-kesalahannya. Karena hanya dengan begitu Allah akan memberikan damai sejahtera itu. Dan dengan begitu Allah mau mengampuni kesalahan kita juga. Menolak mengampuni orang lain berarti menolak satu-satunya jembatan yang bisa menghubungkan Anda dengan pengampunan Allah. Memang kesulitan, kesakitan kita sering menghambat itu, dan itu persoalan yang tidak enteng. Tetapi masalahnya adalah bila Anda tidak mau mengakui
maka dosa itu akan terus membelit hidup Anda. Dosa itu akan terus mengejar dan menghantui Anda. Anda akan dibuatnya tidak sejahtera. Sampai Anda bisa melepaskannya, itu mengakuinya. Bila Anda tidak mengampuni juga, maka siksaan akibat rasa geram, benci, dan dendam terus akan ada. Jadi dua-duanya, ya, mengampuni dan mengakui dosa kita. Jika kita mengakui dosa kita, kita akan tidak dikejar atau dihantui oleh kesalahan itu. Kita akan merasa sejahtera, ya, kita ngaku dosa kita. Sebaliknya juga, demikian juga dengan mengampuni. Jika kita tidak mengampuni, maka siksaan akibat rasa geram, benci, dendam itu terus akan ada. Saya melihat satu orang yang sulit untuk mengampuni, dan akhirnya dengan berlama-lama dia terus berkubang dalam kebencian, berkubang dalam dendam dan rasa geram. Akhirnya dia mengalami suatu saat jatuh dalam depresi yang menghantui menghantui dirinya, yang membuat dia terbelit dalam kehidupan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesalahan yang kita atau yang orang lain lakukan haruslah kita maafkan. Maafkan dan melupakannya. Jangan mengatakan saya bersedia mengampuni, tetapi mustahil saya melupakannya. Bagaimana kalau Yesus berkata demikian? Saya mengampunimu, Denny, tetapi saya tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan. Waduh, bahaya bukan? Jadi betul-betul kita putus hubungan, ya. Jadi kalau kita mengampuni seseorang, kita jangan ingat-ingat lagi akan kesalahan orang itu. Sakit hati adalah ibarat luka yang telah mengalami infeksi. Jangan ditekan ke dalam. Tetapi kita harus mengangkat racun yang ada di dalam itu dan dikeluarkan. Sakit hati tidak bisa diplester. Anda tidak bisa memaksa diri melupakan atau menekannya. Lebih baik diangkat dia keluar. Buang racunnya. Kalau perlu toreh. Memang sakit dan menimbulkan luka. Tetapi setelah itu, bila racun itu telah diangkat keluar, hati Anda akan memperoleh damai sejahtera. Sebab tidak ada lagi yang membelit hidup Anda. Selamat mengampuni, selamat mengakui dosa Anda juga. Tuhan Yesus memberkati. Dan alamilah kemerdekaan. Amin.